Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu Guru. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa ya. Hari ini siapa yang berangkat paling awal dan paling rajin? Eva, Bu. Siapa? Eva. Nah, karena Eva berangkat paling rajin, Eva pilih doa ya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu Guru. Selamat pagi semuanya. Pagi hari ini Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Pertama, Zahra, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Ili, Hadir, Bu. Eva. Hadir, Bu. Hari ini berangkat semua nggak? Ya. Alhamdulillah kalau semua pada berangkat ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara merawat organ gerak pada manusia. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya, apa yang kalian ketahui tentang organ gerak terlebih dahulu? Yang pertama, Ya, apa organ gerak? yang bergerak. Bagian yang bergerak, kemudian Tangan. tangan, kemudian ada lagi kaki. Nah, dari pendapat kalian, Ibu dapat menyimpulkan bahwa organ gerak pada manusia adalah organ yang terdapat pada tubuh kita yang dapat menggerakkan kaki dan tangan. Kemudian di sini Ibu akan membagi kalian dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang dan Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Nah, di dalam LKPD ini terdapat nama kelompok. Nanti kalian isi nama anggota kelompok kalian ya. Kemudian baca petunjuknya dan di sebaliknya ada materi yang berisikan tentang cara merawat organ gerak manusia dan ada beberapa soal yang harus kalian isi. Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca dan mengerjakannya. Sudah semua kalian mengerjakannya? Sudah, Bu. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD itu kesimpulannya apa? Organ gerak itu ada berapa? 2. 2. Yang pertama Otot, tulang. dan tulang. Ya benar. Jadi organ gerak pada manusia itu ada 2. Yang pertama itu ada tulang dan ada otot. Nah, tulang itu disebut alat gerak. Otot itu alat gerak pada manusia itu ada 2. Yang pertama apa? Tulang dan otot. Nah, tulang itu disebut sebagai alat gerak Aktif. bukan. Jadi tulang itu disebut alat gerak pasif dan otot disebut alat gerak aktif. Kenapa tulang itu disebut alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Harus ada bantuan dari alat gerak otot. Makanan apa yang dapat kalian konsumsi agar organ gerak kita itu terawat? Apa? Makanan yang bergizi. Pernahkah kalian ikut ibu kalian ke pasar atau supermarket terdekat? Pernah. Pasti semua pernah pergi ke pasar. Nah, di pasar itu terdapat apa saja yang kalian lihat? Ikan. Kemudian Sayuran. sayur, kemudian lauk pauk Dan dan lain-lain. lain-lain. Ya benar. Jadi di pasar itu ada beberapa macam-macam seperti sayuran, buah-buahan, lauk pauk dan lain-lain. Untuk memperjelas materi hari ini, Ibu akan menampilkan video tentang makanan yang sehat.
Kalian lihat ya di video berikut ini. Apa yang kalian dapat dari video tersebut? Kandungan dalam makanan. Kandungan dalam sebuah makanan. Kandungannya apa aja? Vitamin, Karbohidrat, kalsium. Ada lagi? protein. Ya, protein. Jadi, dalam video itu terdapat beberapa macam sayuran dan buah-buahan yang mengandung protein, kalsium, karbohidrat, dan vitamin. Sekarang, Ayah sebutkan kandungan makanan apa yang dapat menyehatkan tulang dan otot. Kandungannya Kalsium, karbohidrat, protein. protein. Akan tetapi ada pembagian mineral yang dapat menyehatkan otot dan tulang. Misalkan yang menyehatkan tulang itu makanan yang mengandung protein, lemak, dan vitamin. Kemudian yang menyehatkan tulang itu yang mengandung kalsium, dan karbohidrat. Kalau vitamin itu ada di makanan apa? Buah-buahan. Ya, buah-buahan. Vitamin itu ada di buah-buahan. Kalau karbohidrat itu terdapat di makanan apa? Karbohidrat. Pokok. Nah, makanan pokok seperti nasi, Nasi. kemudian kentang, Roti. roti. Dan kalau lemak itu di makanan apa? Ikan dan daging. Dia kalau yang mengandung kalsium, Vitamin. coba sebutkan makanan yang menyehatkan tulang. Makanannya, contoh makanannya. Nasi, mantang. Terus yang menyehatkan otot, contohnya apa? Makanan apa? Buah-buahan. Ada lagi yang bisa menyebutkan contohnya? Sayuran. Jadi dengan kita mengonsumsi makanan-makanan tersebut menurut pembagiannya, kita dapat merawat organ gerak kita ini agar tetap terjaga dengan kita makan makanan yang bergizi. Selain dengan kita mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, cara lain apa? Senam. Dengan cara senam, kemudian Olahraga. olahraga. Nah, cara lain dapat kita lakukan untuk merawat organ gerak pada manusia itu dengan cara berolahraga secara teratur. Di sini Ibu mempunyai video tentang gerakan tangan dan kaki. Nanti kalian ikutin ya. Ya, Bu. Dalam video ini kita bisa bergerak dengan tangan, kemudian Kaki. Nah, dalam video itu yang setelah kalian lakukan itu merupakan salah satu cara merawat organ gerak, yaitu dengan cara berolahraga dan bergerak secara aktif. Pada saat di luar rumah, kalian pernahkah melihat pohon atau tumbuhan yang ada di dalam pot dan di tanah atau di luar pot? Pernah. Menurut kalian, ketika kita mencoba mencabut akar atau tumbuhan itu kuat yang ada di dalam pot atau yang ada di tanah? Yang di pot. Yang ada di Pot. pot. Nah, jadi ketika kita mencoba mencabut tumbuhan yang ada di dalam pot atau di tanah itu kuatan yang ada di tanah. Mengapa? Karena ketika tumbuhan yang ada di dalam pot itu tidak bisa bergerak aktif, beda dengan yang ada di dalam tanah. Begitu juga dengan kita, dengan manusia. Jadi kita berusaha bergerak aktif untuk otot dan tulang kita itu kuat. Kemudian ada cara lain untuk merawat organ gerak kita tetap terjaga. Salah satunya itu dengan cara kita berjemur pada pagi hari. Mengapa? Karena pada pagi hari itu sinar dari ultraviolet itu bagus untuk kesehatan
tubuh kita. Kemudian ketika kita duduk di dalam kelas itu dengan posisi tegak, Ibu simpulkan bahwa cara merawat organ gerak pada manusia itu salah satunya dengan cara apa? Makan makanan yang bergizi. Ya, makan makanan yang bergizi. Yang kemudian kedua dengan cara Makanan yang sehat. makanan yang sehat, sama aja dengan makanan yang bergizi. Terus ada lagi dengan cara berolahraga. Nah, tadi sudah dijelaskan makanan-makanan yang dapat menyehatkan tulang dan otot. Nah, ada juga beberapa makanan yang tidak baik untuk kita konsumsi untuk tubuh kita. Salah satunya itu alkohol. Alkohol itu tidak baik kita konsumsi untuk kesehatan tulang dan otot. Terakhir, untuk memperjelas materi pada hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Itu seperti kalian berkarya ya. Di sini ada sebuah tabel, yaitu tapi masih kosong. Di sini ada cara merawat organ gerak. Tadi kan organ gerak terbagi menjadi dua. Di sini masih kosong kan? Nanti kalian isi sesuai dengan kotak yang telah disediakan. Kemudian sini makanan yang menyehatkan organ gerak itu memiliki beberapa mineral seperti karbohidrat, kalsium, mineral, kemudian vitamin, protein dan lemak. Nah, di sini Ibu menyiapkan seperti gambar seperti puzzle. Nanti kalian pilih salah satu dari gambar ini yang tepat untuk sesuai dengan karbohidrat. Kalian mewarnai dan kalian tempel yang sesuai dengan panah yang kosong. 15 Ibu kasih waktu 15 menit untuk mewarnai dan menempelnya di kertas ini. Nanti salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Ini untuk kelompok 1 ya. Kemudian ini untuk kelompok 2. Sudah. Ibu meminta satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ada yang berani? Ya, Bu. Ya. Organ gerak itu ada dua, tulang dan otot. Makanan sehat untuk tulang ada 3, yaitu kentang, karbohidrat, sawi, kalsium, mineral, brokoli. Makanan sehat untuk otot juga ada 3. Pertama, buah-buahan, vitamin, ikan, protein, telur, lemak. Benar ya. Organ gerak itu ada 2, yaitu tulang dan otot. Kemudian makanan yang menyehatkan untuk tulang itu pertama ada kentang, kemudian sawi, kemudian brokoli. Intinya makanan yang berwarna hijau. Kemudian makanan yang menyehatkan otot itu ada apa? Vitamin. Buah-buahan mengandung vitamin, kemudian ikan mengandung protein dan telur mengandung lemak. Ya, boleh duduk. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Ayo, Zahra bikin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Terima kasih Bu Guru. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.